kembali lagi sama kita di channel Utak-Atik Otak. Nah, Otakers, memasuki semester kedua pembelajaran di masa pandemi, apakah kalian sudah melakukan dengan maksimal? Belajar di rumah dan tidak melalui proses tatap muka sepertinya sudah hampir setahun ya kita jalani. Gimana, sudah mulai bosan gak nih? Nah, untuk mengatasi rasa bosan dan kebingungan dalam proses belajar seperti ini, kita sudah menyiapkan beberapa tips nih buat kalian supaya tidak bosan saat belajar. Mengutip dari salah satu tweet @studentproblem, ada 7 tips mengatasi bosan dalam belajar, yaitu diantaranya: pertama, teman-teman bisa menggunakan metode belajar dengan metode 50/10. Apa sih itu? Jadi dalam 60 menit kita menggunakan 50 menitnya untuk belajar dan 10 menitnya kita gunakan untuk istirahat. Mengapa menggunakan metode demikian? Karena untuk mempertimbangkan kemampuan maksimal kerja otak kita nih. Jadi jangan terlalu lama juga karena tidak baik. Karena waktu akan percuma jika belajar kita lama tapi tidak ada yang masuk ke otak. Jadi belajar dengan waktu yang lama, materi yang kita pelajari tidak akan terserap secara maksimal. Tetapi ingat juga dalam waktu istirahat kita jangan memberikan jeda waktu istirahat yang sangat lama, karena itu akan membuat kita untuk malas lagi memulai kembali. Nah, yang kedua, teman-teman bisa membuat target belajar. Jadi, membuat target belajar itu di sini kita bisa berupa soal yang akan kita kerjakan dan seberapa jauh sih materi yang harus kita pelajari. Jadi, sebelum belajar nih, teman-teman bisa membuat target untuk capaian proses belajar. Mengapa kita membuat target? Hal ini untuk mengukur seberapa paham teman-teman setelah mempelajari materi yang dipelajari. Nah, yang ketiga, tipsnya adalah kita bisa memberikan rewards atau punishment. Jadi, misalnya nih, kita sudah mencapai target. Jadi, kita bisa memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Tetapi, jika kita tidak mencapai target yang sudah ditentukan, maka kita juga harus menyiapkan hukuman untuk diri kita sendiri. Tapi, hukumannya jangan berat-berat loh ya, dan kalau bisa tidaklah membahayakan. Nah, tips yang keempat, teman-teman bisa mencari media belajar lain. Jadi di sini teman-teman tidak hanya belajar dan terpaku pada satu sumber saja, misalkan hanya terpaku pada buku dari sekolah. Jadi teman-teman bisa membandingkan setiap materi yang teman-teman dapat, kemudian teman-teman bisa mencari informasinya lebih banyak, bisa melalui media lain seperti website, kemudian blog, atau teman-teman juga bisa dengan cara membeli buku yang sama dengan penerbit yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk menambah wawasan dari teman-teman sendiri. Kemudian tips yang kelima adalah carilah suasana baru. Nah, untuk tips yang ini teman-teman bisa banget cari tempat outdoor dengan view yang hijau-hijau. Hal ini ditujukan supaya pikiran teman-teman semakin tenang dan bisa juga kalian untuk cuci mata ya. Nah, jika teman-teman ingin tetap belajar di rumah, tetapi teman-teman bisa untuk mencari spot lain yang ada di sekitar rumahnya dengan udara yang baik. Jadi membuat pikiran kita semakin tenang dan belajar kita semakin enjoy. Kemudian tips yang keenam, kita bisa mencari komunitas belajar. Di sini bisa ajak teman atau mencari komunitas untuk belajar bersama. Hal ini sangat penting supaya kita bisa bertukar pikiran. Atau teman-teman juga bisa nih membentuk komunitas belajar atau bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Nah, tapi ingat ya, jika teman-teman melakukan belajar bersama dengan teman-teman yang lain, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Jadi, dari menambah komunitas belajar ini, sekaligus bisa menambah lingkaran pertemanan kalian, bukan? Nah, untuk tips yang terakhir, yang paling utama adalah jangan lupa untuk berdoa. Jadi, teman-teman berdoalah supaya ketika belajar, teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran. Jadi kalau bisa teman-teman biasakan untuk berdoa baik sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, itulah beberapa tips yang bisa digunakan saat teman-teman bosan dalam belajar. Kalau teman-teman punya tips yang lainnya, bisa nih kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk membaca artikel dan mainkan kuisnya di website kita
utaatiota.com. Pastikan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel kita, dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.